Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Anggreni Sifani. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai BGP. Sekarang kita akan belajar dulu tentang konsep BGP. Teman-teman tahu ya bahwa EGRP dan OSPF itu masuk pada IGP atau Interior Gateway Protocol, dan untuk BGP sendiri itu masuk pada EGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, bedanya dari EGP dan IGP itu, di IGP ada AS, dan untuk di EGP itu adalah Inter AS. Nah, apa sih AS itu? Jadi AS itu kita ibaratkan sebagai perusahaan. Misalkan di sini ada Google. Nah, Google itu kan ada banyak router ya, teman-teman. Di sini misalkan ada router, kemudian ada server. Dan untuk AS-nya itu misalkan 100. Terus di sini juga ada Facebook. Di sini ada Facebook dengan banyak router dan juga servernya. Dan untuk AS-nya itu adalah 200. Kemudian di sini juga ada Twitter dengan banyak router dan juga server, dan AS-nya itu adalah 300 misalkan. Router dan server. Oke, berarti di sini kan banyak ya teman-teman router dan servernya. Nah, di sini kita harus menggunakan BGP. Untuk EGRP dan OSPF itu kita menggunakan di dalam perusahaannya, yaitu misalkan router ketemu router itu menggunakan EGRP atau OSPF. Nah, untuk menghubungkan dari Google ke Facebook atau Facebook ke Twitter dan Twitter ke Google itu kita menggunakan BGP, teman-teman. Jadi untuk menghubungkan semua ini itu kita harus menggunakan BGP. Begitu ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat bgp.he.net. Nah, bisa dilihat ya di sini kita menggunakan internetnya itu PT Jembatan Citra Nusantara. Dan di sini kita bisa klik yang ini, yang AS23951. Kita klik. Nah, ini adalah AS info ya teman-teman. Di sini ada IP-nya berapa dan banyak info lainnya. Kita ke Grab V4 atau IP versi 4-nya. Bisa dilihat di sini ada topologi jaringan pada perusahaan-perusahaan ya, teman-teman. Di sini ada PT Jembatan Citra Nusantara dan juga ada PT Telekomunikasi Indonesia. Di sini juga ada PT Mega Akses Persada dan lain-lainnya, teman-teman. Ini adalah topologi internet yang menggunakan BGP, teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk konsep dari BGP. Nah, sekarang kita akan men-setup topologi 2 router. Kita masukkan 2 router. Terus kita tambahkan juga 2 PC. Kemudian kita hubungkan dari router ke router, kemudian router ke PC-nya. Terus kita buat dulu IP-nya. Untuk di gig 00 di router 1 ini adalah 10.10.10.1/30, dan di gig 00 router 2 nya adalah 10.10.10.2/30. Terus di gig 01 router 1 itu adalah 192.168.1.1/24, dan untuk PC-nya adalah 192.168.1.2/24. Untuk di router 2 di gig 01-nya adalah 192.168.2.1/24, dan di PC-nya adalah 192.168.2.2/24. Oke, langsung saja kita konfigurasikan IP-nya di routernya ya. Kita ke router 1 dulu. Kita no shutdown kan dulu interface-nya. Kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1. Kemudian no shutdown. Exit. Sekarang kita masukkan IP-nya. Untuk di gig 00 itu adalah 10.1 dengan prefix 30 ya teman-teman. Kita masuk ke interface gig 00. Kita masukkan IP address-nya adalah 10.10.10.1, dan untuk subnet max-nya adalah 255.255.255.252.
karena prefixnya itu 30. Sekarang kita ke interface gig 01. IP address-nya adalah 192.168.1.1 dan subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Ini untuk prefix 24 ya teman-teman. Enter. Selesai, kita ke router 2. Kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1, terus no shutdown. Lanjut, kita masukkan IP-nya. Kita masuk ke interface gig 00. Di router 2 itu adalah 10.10.10.2 dan subnet mask-nya adalah 255.255.255.252. Maaf, kita ketikkan IP address ya teman-teman. Oke, terus kita ke interface gig 01, kemudian IP address 192.168.2.1 dan subnet max-nya kita masukkan. Oke, selesai teman-teman. Sekarang kita setting IP di PC-nya ya. Untuk di PC 1 itu adalah 1.2, subnet mask-nya kita masukkan, dan default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Selesai, kita ke PC 2. 192.168.2.2. Default gateway-nya adalah 192.168.2.1. Oke, selesai teman-teman. Ini adalah untuk setup topologi 2 router. Selanjutnya kita akan konfigurasi BGP-nya. Langsung saja kita ke router pertama. Nah, untuk konfigurasi BGP itu adalah router BGP. Kita tanda tanya. Untuk di BGP itu kita memasukkan autonomous system number. Artinya di router kedua atau router yang terhubung itu semuanya harus sama autonomous system number-nya teman-teman. Oke, misalkan di sini adalah router BGP 1, kita enter. Nah, sebelumnya untuk melakukan dynamic routing itu kita harus mengadvertiskan dulu ya teman-teman. Untuk yang AGRP itu kita akan langsung ke network dan kita masukkan IP yang akan kita advertiskan. Kemudian untuk OSPF itu juga kita masuk ke network dan kita memasukkan wildcard piece, kemudian area 0. Nah, untuk di BGP ini kita harus memasukkan tetangganya dulu teman-teman, yaitu di sini untuk tetangganya adalah 10.10.10.2/30 ya. Jadi untuk 10.10.10.2 itu adalah tetangga dari 10.10.10.1 ya teman-teman. Artinya kita harus ketikkan dulu neighbor 10.10.10.2 yaitu IP tetangga kita, kemudian kita tanda tanya lagi. Nah, lalu di sini kita ketikkan remote AS, terus tanda tanya lagi. Di sini ada yang namanya AS of remote neighbor. Nah, untuk remote AS neighbor ini artinya bahwa misalkan suatu perusahaan ini adalah Google, misalkan di sini adalah Google, dan untuk di router 2 ini adalah Facebook. Untuk yang Google ini AS-nya adalah 1, AS1, dan untuk yang Facebook atau router 2 ini AS-nya adalah 2. Jadi di sini untuk BGP 1 itu akan menjadi AS1 ya teman-teman. Dan untuk tetangganya atau router kedua itu adalah AS2. Artinya di sini adalah neighbor 10.10.10.2 yaitu IP tetangganya, kemudian remote AS, dan di sini kita memasukkan remote AS2 ya teman-teman, bukan 1, karena di sini adalah kita memasukkan IP dari tetangganya. Oke, kita enter. Selanjutnya kita akan mengadvertiskan IP yang akan kita promosikan, yaitu kita ketikkan network 10.10.10.0, kita tanda tanya dulu.
Nah, di sini itu ada network mask. Sebelumnya untuk OSPF itu kita menggunakan wildcard bits ya, teman-teman. Nah, untuk yang BGP ini kita memasukkan subnet mask-nya, yaitu kita ketikkan mask. Untuk yang 10.10.10.0 itu adalah 255.255.255.252 ya, teman-teman. Itu untuk yang 10.0 karena prefiksnya itu 30. Kita enter. Terus kita masukkan juga network 192.168.1.0 dan subnet mask-nya kita masukkan yaitu 255.255.255.0. Selesai ya, itu untuk konfigurasi BGP di router pertama. Sekarang kita ke router kedua. Kita konfigurasikan yaitu router BGP 2. Terus kita masukkan IP tetangganya yaitu neighbor 10.10.10.1 dan remote AS1 ya, teman-teman. Maaf, typo. Remote AS1. Terus kita masukkan networknya, kita advertisekan ya, teman-teman, yaitu 10.10.10.0 dan kita masukkan max-nya yaitu 255.255.255.252 192.168.2.0 dan subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Selesai, kita coba cek yaitu do show IP BGP summary. Bisa dilihat di sini neighbornya ada 10.1. Terus di sini juga ada state atau PFX RCD. Ini artinya ada 4 IP di neighbornya, teman-teman. Kita coba cek tabel routingnya. Do show IP route. Bisa dilihat sekarang di sini ada B. Untuk B itu adalah BGP ya, teman-teman. Oke, di sini ada 1.0 dan juga 2.0. Nah, artinya adalah sekarang PC 1 dan PC 2 itu sudah bisa saling berkomunikasi. Kita coba cek kirim paket. Awal-awal valid. Kita coba lagi. Nah, sudah sukses ya, teman-teman. Artinya konfigurasi BGP-nya sudah berhasil. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk konfigurasi BGP pada dua router. Sekarang kita akan mencoba menambahkan satu router lagi. Kita tambahkan satu router dan juga satu PC. Terus kita konekkan dari router ke router 2 dan dari router 3 ke PC 3. Terus kita buat IP-nya untuk di gig 02 di router 2 itu adalah 10.10.20.1/30. Dan untuk di gig 00 router 3 adalah 10.10.20.2/30. Kemudian untuk gig 01 nya adalah 192.168.3.1/24 dan di PC nya adalah 192.168.3.2/24. Oke, langsung saja kita konfigurasikan IP nya. Di router 2 ini kita tambahkan ya, teman-teman, karena menambahkan network. Kita masuk ke interface gig 02, kemudian no shutdown, dan kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.20.1, kemudian subnet max-nya kita masukkan, exit. Selesai. Sekarang kita ke router 3. Kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1, kemudian no shutdown. Nah, sekarang sudah hijau ya, teman-teman. Terus kita masukkan IP nya, kita masuk ke interface gig 00, kemudian IP nya kita masukkan. Di sini adalah 20.2 10.10.20.2 dan subnet max nya kita masukkan. Terus kita ke interface
gig 01 dan IP addressnya adalah 192.168.3.1. kemudian subnet max-nya kita masukkan. Oke, selesai teman-teman. Sekarang kita setting IP di PC-nya. IP-nya adalah 192.168.3.2. subnet max-nya kita masukkan dan default gateway-nya adalah 192.168.3.1. Oke, selesai ya teman-teman untuk men-setup topologi 3 routernya. Nah, langsung saja kita konfigurasi BGP di router ketiganya. Nah, sebelumnya kita tahu ya untuk di router 1 ini menjadi AS1, kemudian router 2 itu menjadi AS2, dan di router 3 ini akan menjadi AS3 ya teman-teman. Sekarang kita konfigurasi BGP-nya, karena di router 2 ini menambahkan network, jadi kita konfigurasi juga di router 2. Kita masuk ke router 2, kemudian router BGP 2, kemudian network 10.10.20.2 remote AS3, yaitu tetangganya ya teman-teman. Yang ini ya teman-teman, yang tetangganya. Kita enter. Kemudian kita akan mengadvertiskan yang 10.10.20.0 ini. Network 10.10.20.0 dan max-nya kita masukkan yaitu 255.255.255.252. Selesai, kita ke router ketiganya. Di router 3 kita masuk ke router BGP 3, kemudian kita masukkan IP tetangganya yaitu yang di sini ya teman-teman, 10.10.20.1 10.10.20.1 dan remote AS2. Terus kita akan mengadvertiskan langsung saja di router 3 itu ada 10.10.20.0. Kita masukkan subnet max-nya. Terus network 192.168.3.0 dan max-nya adalah 255.255.255.0. Oke, selesai teman-teman. Sekarang kita coba cek untuk tabel routingnya. Do show IP route. Bisa dilihat di sini ada BGP tambahan ya teman-teman, yaitu 2.0 dan juga 1.0. Kita coba cek juga di router pertama. So IP route. Di sini juga ada 3.0 yaitu yang di router ketiga dan ada 2.0 yaitu yang di router kedua ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba cek kirimkan paket dari PC 3 ke PC 1. Nah, sukses ya teman-teman. Kita coba juga dari PC 3 ke PC 2. Sukses juga teman-teman. Oke, seperti itu ya untuk konfigurasi BGP. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.